Kenapa semakin tua, banyak orang jadi mudah lupa, gampang marah, dan kehilangan fokus? Padahal dulunya cerdas, aktif, dan tajam pikirannya. Ternyata, penyebabnya bukan karena usia saja, tapi dari makanan yang dikonsumsi setiap hari. Diam-diam, ada 5 jenis makanan yang sering disantap oleh para lansia, tapi justru perlahan-lahan merusak fungsi otak mereka. Makanan ini bisa mempercepat pikun, membuat susah tidur, bahkan meningkatkan risiko demensia tanpa disadari. Jangan tunggu otak rusak total baru sadar. Simak videonya sampai habis agar Anda tahu apa saja makanan penghancur otak lansia dan bagaimana cara menghindarinya. Selamat datang di channel Klinik Shifa. Tempatnya edukasi kesehatan terpercaya untuk Anda dan orang tua tercinta. Di usia senja, menjaga kesehatan otak menjadi sangat penting. Sayangnya, banyak yang belum sadar bahwa makanan sehari-hari bisa menjadi musuh tersembunyi yang diam-diam merusak otak. Dalam video kali ini, kita akan bongkar 5 makanan yang harus dihindari oleh lansia, karena terbukti bisa mempercepat kepikunan dan melemahkan daya ingat. Jadi, pastikan Anda tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat setiap harinya. Yuk, kita mulai. Gula berlebih. Banyak orang tua merasa bahwa makan manis bisa jadi hiburan di masa senja. Teh manis, kue tradisional, roti, atau sesekali es krim dianggap wajar sebagai bentuk kebahagiaan kecil. Tapi tanpa disadari, konsumsi gula yang berlebihan justru membawa dampak mengerikan bagi kesehatan otak lansia. Gula bukan hanya sekadar sumber energi. Dalam jumlah besar, ia bisa menjadi racun yang mempercepat penurunan fungsi kognitif dan memicu gangguan serius seperti demensia, Alzheimer, dan depresi. Ketika tubuh mengonsumsi gula dalam jumlah tinggi, kadar glukosa dalam darah melonjak. Hal ini memicu reaksi inflamasi atau peradangan di berbagai bagian tubuh, termasuk otak. Peradangan inilah yang menjadi awal kerusakan jaringan saraf secara perlahan. Studi menunjukkan bahwa peradangan kronis di otak dapat menghancurkan sinapsis, jaringan yang menghubungkan antar neuron, yang sangat penting dalam proses berpikir, mengingat, dan belajar. Maka tak heran jika banyak lansia yang doyan makanan manis perlahan jadi pelupa, mudah linglung, dan emosinya tak stabil. Lebih parahnya lagi, konsumsi gula berlebih bisa menyebabkan resistensi insulin, tak hanya di tubuh tetapi juga di otak. Padahal, insulin bukan cuma mengatur kadar gula, tapi juga berperan dalam menjaga koneksi antar sel otak tetap aktif. Ketika insulin di otak tidak bekerja maksimal, sel-sel otak kehilangan kemampuan berkomunikasi satu sama lain. Ini membuat otak lansia seperti terputus jaringan, lambat merespon, dan mudah kelelahan secara mental. Kondisi ini sering tidak disadari karena efeknya muncul secara perlahan. Hari ini lupa kunci, besok lupa janji, lusa bingung letak kamar mandi. Semua dianggap wajar karena sudah tua. Padahal bisa jadi, otaknya sedang rusak dari dalam akibat konsumsi gula berlebihan selama bertahun-tahun. Gula juga mengganggu kualitas tidur lansia, memperburuk suasana hati, dan membuat mereka lebih rentan terhadap kecemasan atau depresi. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Bukan berarti lansia harus benar-benar menghilangkan gula, tapi mulailah mengganti dengan pilihan lebih sehat seperti gula alami dari buah, madu asli dalam jumlah wajar,
atau bahkan mengurangi sedikit demi sedikit gula dalam teh dan kopi. Edukasi juga penting. Keluarga harus menyadari bahwa kasih sayang bukan berarti terus membelikan kue atau minuman manis untuk orang tua. Kasih sayang sejati adalah menjaga agar otak mereka tetap sehat dan tajam hingga akhir hayat. Makanan ultra proses. Di zaman serba cepat seperti sekarang, makanan instan jadi penyelamat waktu. Lansia yang tinggal sendiri atau bersama keluarga sibuk kadang tak punya pilihan selain mengonsumsi makanan praktis seperti sosis, nugget, mie instan, keripik, atau roti kemasan. Tapi siapa sangka, makanan yang kelihatannya aman dan lezat itu justru menyimpan racun tersembunyi bagi kesehatan otak. Makanan ultra proses, yaitu makanan yang telah melalui banyak tahapan pengolahan dan mengandung banyak zat tambahan, adalah salah satu musuh paling berbahaya bagi otak orang lanjut usia. Kenapa makanan ultra proses begitu berbahaya? Karena di balik rasa gurih, manis, dan aromanya yang menggoda, terkandung berbagai bahan kimia seperti pengawet, pewarna buatan, penambah rasa, seperti MSG, dan bahan sintetis lainnya. Zat-zat ini didesain untuk membuat makanan tahan lama, menarik, dan bikin nagih. Tapi tubuh, terutama otak, tidak diciptakan untuk memproses senyawa asing semacam itu. Akibatnya, zat-zat kimia ini bisa menumpuk di tubuh dan memicu peradangan kronis yang menyerang jaringan otak secara perlahan. Penelitian modern menunjukkan bahwa konsumsi makanan ultraproses secara rutin dikaitkan dengan risiko penurunan fungsi kognitif yang lebih cepat. Lansia yang terbiasa makan makanan kemasan cenderung mengalami penurunan memori jangka pendek, sulit berkonsentrasi, mudah bingung, bahkan lebih cepat mengalami gejala Alzheimer. Selain itu, makanan ultraproses juga seringkali tinggi garam dan lemak tidak sehat, yang memperburuk sirkulasi darah ke otak. Jika aliran darah ke otak terganggu, otomatis suplai oksigen dan nutrisi juga berkurang. Otak yang kurang nutrisi ibarat mesin yang dipaksa kerja tanpa bahan bakar. Hal yang menyedihkan adalah, banyak lansia tidak sadar mereka sedang diracuni pelan-pelan. Mereka mengira nugget dan mie instan aman karena biasa dimakan sejak muda. Padahal, saat muda, tubuh masih kuat untuk melawan efek negatifnya. Tapi seiring bertambahnya usia, kemampuan detoksifikasi tubuh menurun drastis. Organ tubuh, termasuk otak, jadi lebih rentan rusak jika terus-menerus dibombardir bahan kimia dari makanan ultraproses. Solusinya sederhana, tapi butuh niat kuat. Kembalilah ke makanan alami. Sayur rebus, buah segar, lauk rumahan yang dimasak sendiri, jauh lebih baik bagi otak lansia. Jika terpaksa membeli makanan kemasan, perhatikan labelnya. Hindari produk dengan daftar bahan yang panjang dan penuh istilah kimia yang tak dikenali. Ingat, makanan harusnya memberi kehidupan, bukan mempercepat kehancuran otak. Lemak trans. Lemak sering jadi kambing hitam dalam dunia kesehatan, tapi tidak semua lemak itu jahat. Tubuh masih membutuhkan lemak baik untuk mendukung fungsi organ, termasuk otak. Namun, ada satu jenis lemak yang benar-benar harus dijauhi, terutama oleh para lansia. Namanya lemak trans. Lemak ini bukan hanya mempercepat kerusakan organ tubuh, tapi juga merusak jaringan otak secara perlahan, diam-diam, tanpa gejala awal yang jelas, sampai akhirnya terlambat. Lemak trans banyak ditemukan dalam makanan cepat saji, margarin, biskuit, krimer, kue-kue kemasan,
serta gorengan yang minyaknya sudah dipakai berulang kali. Makanan ini memang menggoda, renyah, gurih, dan murah. Tapi di balik kenikmatan itu, lemak trans bekerja membunuh secara perlahan dengan cara menyumbat pembuluh darah, termasuk yang menuju otak. Pembuluh darah otak yang tersumbat berarti suplai oksigen dan nutrisi terganggu. Hasilnya, otak jadi cepat lelah, memori menurun, dan risiko stroke mikro meningkat drastis. Penelitian telah membuktikan bahwa orang yang mengonsumsi lemak trans secara rutin memiliki risiko demensia dan Alzheimer yang jauh lebih tinggi. Lemak ini menyebabkan plak menumpuk di dalam pembuluh darah otak, sebuah kondisi yang bisa mengganggu komunikasi antar sel-sel otak. Bayangkan otak seperti jaringan internet, lalu banyak koneksi diputus karena jaringan tersumbat. Itulah yang terjadi pada otak yang terpapar lemak trans bertahun-tahun. Akibatnya, daya ingat melemah, fokus menurun, dan emosi pun tak stabil. Yang lebih menakutkan, gejalanya sering tidak langsung terasa. Lansia yang terlihat sehat pun bisa menyimpan bom waktu di otaknya karena pola makan yang buruk selama puluhan tahun. Stroke ringan bisa datang tiba-tiba, atau tiba-tiba sulit mengingat wajah anak sendiri. Semua itu bisa dimulai hanya karena terlalu sering makan gorengan di pinggir jalan atau camilan instan yang tinggi lemak trans. Lalu, bagaimana cara menghindarinya? Pertama, kurangi makanan gorengan, apalagi yang digoreng dengan minyak bekas berulang kali. Kedua, baca label kemasan makanan. Hindari produk dengan tulisan partially hydrogenated oils. Itu adalah sinyal bahwa makanan mengandung lemak trans. Ketiga, ganti margarin dengan minyak sehat seperti minyak zaitun atau kelapa murni. Dan terakhir, kembali ke masakan rumahan. Tidak perlu mewah. Yang penting alami dan dimasak dengan cinta. MSG berlebihan. Monosodium glutamat atau yang lebih dikenal dengan MSG, adalah bahan tambahan makanan yang sangat umum di dapur-dapur Indonesia. Tujuannya? 1. Bikin makanan lebih gurih dan nendang. Tapi di balik kenikmatan sesaat itu, ada ancaman serius yang mengintai kesehatan otak, terutama bagi para lansia. MSG bukan hanya pembunuh rasa alami makanan, tapi juga bisa menjadi pembunuh diam-diam bagi sel-sel otak jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan dan jangka panjang. MSG bekerja dengan cara merangsang sel-sel saraf agar aktif lebih dari biasanya, memberikan sensasi gurih yang kuat. Namun, bila asupan MSG terlalu banyak, ia dapat menyebabkan eksitotoksisitas, yaitu kondisi di mana sel-sel otak terstimulasi secara berlebihan hingga kelelahan dan akhirnya mati. Bayangkan seperti lampu yang dinyalakan terus-menerus tanpa istirahat. Pasti akan cepat putus. Begitu pula dengan neuron-neuron di otak yang terus-menerus dipaksa aktif karena MSG. Bagi lansia, ini sangat berbahaya. Karena seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memetabolisme dan menetralisir zat-zat asing seperti MSG makin menurun. Maka, efek kerusakan otak akibat MSG akan lebih cepat terasa pada lansia. Mulai dari kesulitan tidur, gelisah tanpa sebab, mudah lupa, hingga gangguan fokus yang semakin parah. Dalam jangka panjang, ini membuka jalan bagi penyakit degeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Ironisnya, banyak orang tua tidak sadar bahwa makanan yang mereka makan setiap hari mengandung MSG dalam jumlah tinggi. Contohnya, mie instan, bumbu kaldu instan, makanan cepat saji, keripik, camilan ringan,
bahkan lauk pauk dari warung yang rasanya terlalu gurih. Semua itu bisa mengandung MSG dalam dosis yang tidak wajar, dan semakin lama dikonsumsi, semakin besar potensi kerusakan otak yang ditimbulkannya. Apakah artinya MSG harus dihapus sepenuhnya? Tidak harus. MSG dalam jumlah kecil masih dianggap aman oleh beberapa lembaga kesehatan, asalkan tidak berlebihan dan tidak dikonsumsi setiap hari. Solusinya adalah kembali ke rasa alami. Gunakan rempah-rempah, bawang putih, jahe, kunyit, atau daun salam untuk memperkaya rasa makanan. Selain lebih sehat, rempah-rempah ini justru mengandung zat antioksidan yang bisa melindungi otak dari kerusakan. Minuman berkafein berlebih. Bagi sebagian lansia, secangkir kopi atau teh di pagi hari terasa seperti ritual wajib. Katanya, tanpa itu kepala berat, badan lemas, dan otak enggan bangun. Tapi tahukah Anda, di balik kenikmatan menyesap minuman berkafein, tersembunyi ancaman besar bagi kesehatan otak. Terutama jika dikonsumsi berlebihan dan tidak sesuai kebutuhan tubuh usia senja, kafein bisa menjadi musuh dalam selimut yang membuat lansia semakin mudah pikun, susah tidur, dan sulit berkonsentrasi. Kafein memang punya manfaat. Dalam dosis rendah, ia bisa meningkatkan kewaspadaan dan memperbaiki suasana hati. Tapi jika dikonsumsi secara berlebihan, efeknya berubah menjadi bumerang. Pada lansia, metabolisme tubuh melambat, sehingga kafein yang masuk ke tubuh tidak bisa dikeluarkan dengan cepat seperti saat muda dulu. Akibatnya, zat stimulan ini tertahan lebih lama di sistem saraf, menyebabkan jantung berdebar, rasa cemas berlebih, dan gangguan tidur yang serius. Kenapa tidur penting untuk otak? Karena saat tidur nyenyak, otak melakukan proses pembersihan, membuang racun, memperkuat memori, dan memperbaiki sel-sel saraf yang rusak. Jika tidur terganggu, proses ini gagal dilakukan. Itulah sebabnya, lansia yang rutin minum kopi atau teh pekat di sore atau malam hari seringkali terlihat mudah lupa, cepat lelah mental, dan sulit fokus pada percakapan atau pekerjaan sederhana. Lebih dari itu, konsumsi kafein berlebih juga bisa memengaruhi kadar hormon stres seperti kortisol. Kadar kortisol yang terus tinggi akan membuat otak mudah tegang, menurunkan daya tahan tubuh, dan mempercepat penuaan otak. Kondisi ini makin parah jika lansia juga mengalami tekanan darah tinggi atau gangguan jantung, karena kafein dapat memperburuk kedua kondisi tersebut. Yang perlu digarisbawahi, kafein tidak hanya ada di kopi dan teh. Banyak minuman energi, coklat kemasan, minuman bersoda, bahkan obat flu juga mengandung kafein dalam jumlah tidak sedikit. Maka tak jarang, tanpa sadar lansia mengonsumsi kafein dari berbagai sumber sepanjang hari. Dan ketika malam datang, mereka susah tidur, gelisah, dan bangun dalam keadaan tidak segar. Solusinya? Batasi asupan kafein maksimal 1 cangkir per hari, dan hindari minum kafein setelah jam 2 siang. Gantilah dengan air putih hangat, susu rendah lemak, atau minuman herbal seperti air rebusan jahe, daun pandan, atau serai yang menenangkan sistem saraf. Bukan hanya otak jadi lebih tenang, tapi tidur pun lebih nyenyak dan proses pemulihan otak berjalan lebih optimal. Itulah 5 makanan dan minuman yang diam-diam merusak otak lansia, meski sering dianggap sepele. Mulai dari gula berlebih, makanan ultraproses, lemak trans, MSG berlebihan, hingga kafein yang terlalu banyak. Semuanya punya efek jangka panjang yang bisa mengikis daya ingat, melemahkan fokus,
dan mempercepat kepikunan. Yang paling mengerikan, efeknya tidak langsung terasa. Tapi begitu muncul, kerusakan otak seringkali sudah tidak bisa dibalikan. Ingat, menjaga kesehatan otak tidak cukup hanya dengan vitamin atau teka-teki silang. Apa yang masuk ke mulut jauh lebih menentukan. Otak yang sehat di usia senja adalah hasil dari kebiasaan makan yang disiplin dan penuh kesadaran sejak sekarang. Jadi, bila Anda sayang orang tua Anda, atau Anda sendiri sudah memasuki usia emas, mulailah ubah pola makan dari sekarang. Kurangi racun tersembunyi, perbanyak asupan alami, dan bantu otak tetap tajam sampai akhir hayat. Sekarang giliran Anda. Dari 5 makanan tadi, mana yang paling sering Anda konsumsi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe channel Klinik Shifa, dan share video ini ke grup keluarga atau teman-teman lansia. Satu share Anda bisa menyelamatkan satu otak dari kerusakan.